Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita di wilayah yang akan digadang-gadang menjadi pusat ibu kota baru, yaitu Provinsi Jawa Selatan. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah kampung terpencil yang berada di tengah hutan, jauh dari pusat keramaian, pusat perbelanjaan atau pasar, pusat kesehatan atau puskesmas, bahkan pusat pendidikan atau sekolahan. Lokasi kampung ini pun tak jauh dari Gunung Kelut, yang mana apabila terjadi erupsi maka kampung ini juga terkena imbasnya atau efek dari gunung. Material-material berupa pasir, kerikil, dan batuan-batuan yang agak besar akibat aktivitas gunung yang sedang erupsi ini membuat kampung ini sering tertimbun. Jadi kalau terjadi hal-hal yang tak diinginkan, maka genteng-genteng atap rumah warga ini akan pecah-pecah. Untuk menuju kampung ini kita harus melalui jalan tanah yang penuh genangan air saat hujan, bahkan masih berupa tanah, pasir, dan kerikil. Jadi harap waspada kalau melewati jalan ini. Jangan ngebut-ngebut ya, nanti bisa terperosok karena kerikil-kerikil. Setelah melewati area perkebunan tebu, kita akan memasuki area hutan, yang mana tak jauh dari hutan ini kita akan masuk ke sebuah kampung terpencil yang tersembunyi, bahkan tak tertulis dalam peta ataupun di dalam Google Map. Jadi kalau kalian ingin datang ke kampung ini, ikuti jalan yang kami lalui ini. Di kampung yang akan kita singgahi hanya dibatasi dengan 20 rumah saja. Kalau ingin menambah lagi tidak boleh, karena tanah di kampung ini bukanlah tanah hak milik pribadi, melainkan tanah milik perusahaan perkebunan tebu. Bahkan sebelum Presiden Jokowi menjabat, kampung ini tanpa dialiri listrik dan cuma ada listrik 3 jam saja, mulai dari jam 6 hingga jam 9. Itu pun dari mesin genset dari perusahaan. Setahun setelah Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, akhirnya kampung ini dialiri listrik oleh PLN, sehingga kampung ini sama-sama rata seperti kampung-kampung yang lainnya. Namun sayang seribu sayang, infrastruktur pembangunan jalan di kampung ini belum terasa dan belum bisa dirasakan masyarakat, karena kampung ini milik perusahaan dan jalan ini pun jalan penghubung atau jalan poros ke desa-desa terpencil di seputaran kawasan ini. Padahal infrastruktur jalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna mobilisasi penduduk maupun distribusi hasil-hasil pertanian dan peternakan mereka, dan bermanfaat pula bagi perusahaan tersebut guna mengangkut hasil-hasil pertanian yang berupa tebu ataupun nanas. Semoga saja kedepannya ada kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan yang ada di seputaran kawasan ini, sehingga saling sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Coba kalian bayangkan bila berkunjung ke kampung ini saat malam hari, tentunya sangat menyeramkan dan tanpa ada penerangan jalan umum saat melintasi jalan yang jagul-jagul di kawasan kampung ini. Akhirnya kita bisa berpapasan dengan seorang warga yang melintasi jalan ini. Padahal dari tadi kita belum berjumpa dengan seseorang saat menuju kampung terpencil ini, dan di depan sudah tampak rumah-rumah penduduk kampung terpencil ini. Selanjutnya kita akan mengelilingi kampung ini yang konon katanya penduduk kampung ini terkenal dengan kecantikannya yang ayu kinclong moblong-moblong. Kampung ini juga dihindari oleh Bang Abang Titil ataupun Bang Plecit. Bahkan Mbak Mekar, Mbak Syariah maupun Mbak MBK nggak mau narik atau mencari nasabah di kampung ini. Mungkin mereka para pencari nasabah itu nggak berani ke kampung ini karena medannya cukup ekstrim, bahkan tak ada penerangan jalan umum. Jadi mereka memilih ke kampung-kampung yang lain yang bisa dijangkau oleh mereka. Selain menghasilkan buah nanas, namun di kampung ini juga penghasil buah sirsak atau bahasa Jawanya itu muris. Untuk penjualannya pun keluar daerah, bahkan hingga mancanegara. Melihat rumah-rumah di kampung ini masih ada yang berupa peninggalan Belanda, namun banyak pula yang sudah direhab dan direnovasi karena penghasilan penduduk di kampung ini sudah lama meningkat dengan hasil pertanian yang dijual ke luar daerah. Bagi kalian-kalian yang ingin merasakan ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikiran, silakan kalian tinggal di kampung ini. Namun kalian boleh tinggal, namun tak boleh memiliki. Mari kita tanya-tanya sama penduduk kampung untuk tahu seluk-beluknya. Suasana di kampung terpencil loh, yang mayoritas rumah-rumah di sini tuh kebanyakan peninggalan Belanda, dan masyarakat sini pun mata pencahariannya itu berkebun nanas sama tebu. Mbak di sini juga ada musola, dan untuk jalanan di kampung terpencil ini sudah paving ya, blok paving. Sedangkan untuk jalan dari desa ke desa atau jalan poros desa ke desa ini masih berupa tanah berpasir. Karena kita tahu sendiri bahwa di kampung sini itu milik perkebunan, tanah milik perkebunan bahkan kampung ini. Jadi dalam pembangunan pun infrastruktur jalan kayaknya agak sulit. Mungkin ada kedepannya ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah sama perusahaan ya, agar dibangun sebuah jalan beton ya, terutama jalan beton, karena pertama untuk bermanfaat bagi perusahaan tersebut untuk distribusi hasil pertanian tebu
Sedangkan untuk masyarakat sini untuk mobilisasi dan hasil jual juga pertanian yang dihasilkan maupun peternakan di kampung sini. Nah, kita coba lihat ke bagian sana. Nah, ternyata di kampung sini pun banyak sekali penduduknya, terutama dari kalangan mbak-mbak itu cantik-cantik, meski terpencil namun cantik-cantik sekali, cantik ayu kinclong moblong-moblong. Nah, erangan Mas Belanda. Nah, ini bapak-bapak hasil bertani. Nah, kita coba lanjut di bagian sisi selatan ya dari kampung ini. Bu, pada Tanglet. Kampung niki namanya kampung napa, Bu? Kampung Kentung. Kok saged diarani ngonten nih? Kentung. Nggih. Duka niki sadereng merdeka nggih pun desane Kentung, dusun Kentung, Kecamatan Pelosok Klaten, Desa Trisula. Napa leres terus niki terpencil ngoten niki? Nggih, terpencil lampu mawon nembe niki. Lampu nembe. Nembe. Tahun pinten, Bu? 2015. Oh, 2015. Dan mriki niku enten pirang kakak mriki? 45 kakak. 45 kakak, griyane wonten? Griyane kurang lebih 20. 20. Berarti tiap rumah enten sing kakak Nggih. Satu rumah ada yang 3 kakak, 2 kakak. Terus tanah mriki tanah hak milik pribadi napa tanah saking Tanah pabrik. Oh, tanah pabrik. Berhak duduk, nggak berhak jual. Oh, berhak Memakai. Ya, berhak tapi make. HGU nggih, hak guna usaha. HGU. Terus nek listrik niki saking pabrik napa saking pemerintah, Bu? Pemerintah. Oh, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Terus radusane mriki nek saking pasar niku tebe napa mboten? Iki tebe Niku pirang kilo? kurang lebih 8 kilo. Oh, 8 kilo. Nggih. Nek kali koyo puskesmas wonten niku. Puskesmas teng Pranggang. Nggih, kurang Nggih lebih 8 tebe. kilo. Oh. Sekolahan SD. Lan SD 2 kilo, Trisula. Oh, ten desa sebelah nggih. Trisula. ini berdekatan sama desa pundi, Bu? Paling dekat. Paling dekat Trisula. Trisula. Sama Simbar? Simbar 1 kilo, Simbar Lor. Nggih. Radosane nggih tasih Nggih. Wonten. Insyaallah niki mengke nek sing dados Pak Dito badhe diparingi lampu teng Trisula niku kan peteng nek Oh, PJU nih, penerangan jalan umum nggih, mugi-mugi. Nggih. Terus harapannya jenengan lintune PJU niku napa mawon, Bu? Pun diparingi lampu pun bersyukur. Nek aspal mboten mungkin, mergine dalanan truk. Oh, dalanan truk Nggih nggih. rusak di dana sono sae. Nggih. Baik menawi kaya daerah-daerah kaya daerah Bojonegoro, Mojokerto niku kan jor-joran kampung-kampung niku kan radosane kan dicor. Nggih. Baik kaya ngonten lho. Nah ini nek Pak Lurah berusaha ini kan untuk Pak Lurah. Pak Oh, Lurah nggih. saged ngusahane aspal ya alhamdulillah. Nggih. Nek mboten paringi lampu pun bersyukur. Oh, nggih. Ya berarti Pergi nek dalu peteng. nrimo ing pandem nggih. Nggih. Warga mriki niku nggih. So sagerenge listrik masuk kampung mriki niku sien penerangan damel napa, Bu? Teplok. Lampu teplok, petromak. Amarga ibu kula mawon damel Genset nggih. nggih
desa pun jam 9 mati. Niku keng pabrik. Oh, berarti jam tadi waktu nyala jam? Jam 6 Jam 6 sore. mati. Jam 6 sore sampai jam 9 Iya, itu dari pabrik. mati. Berarti 3 jaman ya, Bu 3 ya? jam Terus selebihnya itu pakai oblek ya? pakai ublek. Petromak. Petromak. Nah, ini dengan ibu siapa ini? Ibu Mariam. Ibu Maryam, warga sini nggih. Iya, warga Kentung. Nggih. Matur suwun. Nggih sami-sami.